yang udah ngasih kesempatan untuk bisa sharing tentang ya kalau Fuad ngejabrinya minta apa ya refleksi Ramadan lah ya gitu ya. Sebenarnya kalau buat saya sendiri Ramadan yang paling berkesan itu tahun lalu itu yang sangat life changing gitu ya kalau buat saya karena ya bekasnya sampai sekarang lah gitu ya. Tapi kalau untuk ya bicara tentang Ramadan sekarang ada beberapa insight juga yang menurut saya mungkin ya menarik. Nanti tinggal teman-teman tanggapi aja pemahaman saya benar atau enggak. Kan di sini ada Ustadz Amin, Ustadz Igun gitu ya. Saya mulai dengan pertanyaan reflektif lah. Ini karena kan waktunya juga nggak banyak, jadi dijawab dalam hati masing-masing aja. Kan kita tahu kalau di Al-Baqarah teh 185 ya, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bahwa Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi kita meningkatkan interaksi dengan Quran. Kalau misalkan saya tanya, berapa banyak di antara kita yang udah hatam Quran lebih dari 2 kali misalkan selama bulan Ramadan ini? Mungkin ada ya, jangan-jangan malah ada ya 2-3 orang barangkali ada. Kalau pertanyaannya saya thresholdnya saya rendahkan lagi deh, berapa banyak di antara kita yang selama Ramadan ini sudah hatam minimal 1 kali aja? Jangan-jangan malah semua gitu ya, karena kayaknya semua bahkan ya kita lihat di berita artis-artis Syahrini aja segala macam udah hatam gitu hari ke berapa gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya sekarang saya geser sedikit. Berapa banyak di antara kita yang Ramadan tahun ini sudah hatam Al-Quran dan terjemahnya? Baca terjemah Quran dari awal sampai akhir. Ada nggak kira-kira? Kalau ada, ya Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Selama tadi kita hitung ya, kita udah hidup 35-36 tahun, ada nggak di antara kita yang selama 35 tahun kita hidup, udah pernah baca Al-Quran dan terjemahnya? Seumur hidup sekali aja minimal. Kalau ada alhamdulillah, tapi kalau nggak ada kabar apa ya kabar buruknya gitu ya. Karena dari tahun kemarin terutama saya diminta ngisi kajian beberapa kali, itu rutin saya tanyakan. Jadi mungkin kalau bisa dihitung kira-kira berapa 400 orang lah ya, 300-400 orang kalau yang ikut kayak ngisi-ngisi kajian gitu ya, akumulasi ya. Itu dari 400 orang yang saya tanya, saya belum nemu satu pun orang yang pernah khatam terjemah Quran, baca Quran dan terjemahnya seumur hidup. Bahkan yang rada ironinya gitu ya, yang menurut saya lucu, mahasiswa saya itu 2 orang ada yang hafiz Quran, tapi mereka juga sama, seumur hidup belum pernah baca terjemahnya. Gitu. Lucu gitu ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan Ramadan, kalau menurut saya ya, kalau misalkan kita belum pernah baca, padahal kita tahu tujuan Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, jadi petunjuk buat manusia. Ini berarti kayaknya salah target gitu kita Ramadannya gitu ya. Karena ya kita mikir aja ya, kita beli barang, kita beli TV, TV-nya TV Jepang, dikasih manual book bahasa Jepang. Tapi kita nggak ngerti bahasa Jepang, kita nggak berusaha mencari tahu gitu. Kayaknya manual booknya kan nggak berfungsi gitu. Itu juga Quran. Kalau misalkan kita nggak baca terjemahannya, kita nggak familiar dengan bahasa Arab, kayaknya tujuan Quran sebagai hudal linnas tuh kayaknya nggak dapet gitu ya. Jadi kalau kata saya mungkin gitu ya, kita salah target. Kenapa? Karena target-target Ramadan yang kita buat itu semuanya terlalu output based, terlalu mengedepankan output. Hal-hal yang sifatnya bisa kita ukur, hal-hal yang sifatnya numerik, dan hal-hal yang sifatnya akumulatif. Padahal kalau saya renungkan tahun ini ya, Ramadan itu bukan bulan yang sifatnya akumulatif. Kita tidak sedang mengumpulkan berapa banyak kita beramal, sholat berapa rakaat, ngaji berapa banyak, dan segala macam. Karena tujuan Ramadan kita tahu bersama adalah takwa kan. Dan apa ciri-ciri takwa? Semua juga hafal. Al-Baqarah misalkan 2-5 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mempercayai hal yang gaib, kemudian juga mengerjakan sholat, dan juga menginfakkan sebagian harta. Atau ada lagi ciri-ciri yang lain di Ali Imran ya, 134 kalau nggak salah. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu ciri-ciri takwa tuh. Jadi menginfakkan sebagian harta pada waktu sempit dan lapang, memaafkan, menahan amarah. Jadi kalau dilihat ciri-ciri takwa, itu semuanya bukan akumulatif. Karena semuanya fi'il, semuanya kata kerja, semuanya verb gitu. Jadi bukan numpuk-numpuk kayak target-target ala manusia. Nah, kita bandingkannya ya kalau target ala manusia ya, kan sifatnya akumulatif semua. Kita mau sukses, kaya katakanlah. Kan parameternya apa sih? Aset kan paling punya 100 miliar kah, punya berapa triliun dan segala macam. Kita anggap kaya. Pinter misalkan, parameternya akumulatif, pendidikan sampai S3 misalkan.
karir, ya, Fuad deh misalkan ya, di akademik gitu. Parameternya apa suksesnya? Jadi profesor, guru besar. Semuanya sifatnya akumulatif. Tapi nggak begitu dengan takwa. Gitu. Karena kalau takwa itu sifatnya akumulatif, kita coba bayangin, misalkan orang yang hatam Quran bulan ini 10 kali, itikafnya full di masjid, gitu ya. Bahkan 10 hari terakhir, jangan-jangan dia nggak tidur sama sekali. Gitu. Jadi pasti Lailatul Qadar tuh dapat gitu. Terus setelah Ramadan dia capek, akhirnya dia nggak pernah qiyamul lail, habis itu dia jarang infak, dia sholatnya agak telat-telat. Kira-kira kita sebut takwa nggak? Kan kayaknya enggak ya gitu. Kita sebutnya mantan mutakin kali gitu. Karena waktu di bulan Ramadan dia bertakwa. Setelah Ramadan dia kagak lanjut gitu. Kan beda ya. Kalau tadi orang kaya kan dia punya 100 miliar, dia bebas finansial, nggak ngapa-ngapain tetap jadi orang kaya. Ini takwa karena dia kata kerja, kita berhenti mengerjakan, kita nggak lagi jadi orang bertakwa. Jadi kalau dilihat dari situ, kayaknya ya, kalau menurut saya yang lebih tepat itu Ramadan itu adalah bulan habituasi buat kita, bukan bulan kompetisi. Jadi bulan pembiasaan, bukan bulan perlombaan. Karena tujuannya itu semua agar semua amal-amal yang amal soleh itu, amal-amal baik itu bisa stick di kita, bisa melekat di kita, supaya identitas takwa itu nempel di kita gitu. Jadi kenapa kok dikasih obral pahala sama Allah? Karena memang skema membuat kebiasaan tuh begitu gitu ya. Kalau teman-teman tahu teorinya, misalkan di buku Atomic Habits ya, yang terkenal James Clear, itu dia bilang kalau kita mau bikin kebiasaan tuh ada namanya habit loop. Jadi kita kerjakan suatu pola yang namanya habit loop. Habit loop itu sekuensinya ada cue, ada habits, ada reward. Jadi kalimatnya tuh kalau saya titik-titik, kalau titik-titik, saya akan mengerjakan titik-titik supaya saya dapat titik-titik gitu. Nah itu kan kalau kita ke anak-anak kita kayak gitu ya. Kamu kalau Ramadan nanti puasanya penuh, nanti papa kasih apalah gitu ya, PS5 gitu. Kalau kamu misalkan itikaf, kamu misalkan tarawehnya full gitu ya, nanti sama bunda dikasih mainan lah gitu misalkan. Nah Ramadan juga begitu gitu. Kalau misalkan kita bada isya, kamu harus sholat qiyamul lail supaya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi misalkan gitu ya, diampuni dosa-dosanya. Kalau habis subuh, kamu baca Quran sebanyak-banyaknya supaya satu hurufnya itu 10 kebaikan, 10 pahala. Gitu. Jadi itu sebetulnya habit loop gitu yang dibuat sama Allah gitu. Jadi ya Ramadan yang seperti itu gitu ya. Jadi bukan output base gitu. Jadi kalau misalkan Ramadan itu ngejarnya output, kemungkinan yang terjadi kayak tadi gitu ya. Begitu Ramadannya beres, resolusi tercapai, tamat sekian kali, beres Ramadan nggak dikerjakan gitu. Nah, masalah output ini juga sama di buku Atomic Habit itu juga disebut hal yang sama ya. Gimana cara kita supaya bisa membuat habit, itu rutenya ada dua. Ada identity base, ada output base. Output base itu kita kenal dengan resolusi. Kita tetapin misalkan mau baca buku sekian puluh selama setahun, habis itu kita breakdown. Oh berarti tiap hari harus baca sekian. Itu output base. Tapi kalau identity base, saya mau baca buku rutin tiap hari karena I am a reader gitu ya. Saya pengen lari tiap hari karena bukan pengen jadi finisher maraton dan segala macam yang bisa diupload di medsos gitu ya. Tapi I am a runner gitu. Jadi karena itu part of identity gitu. Dan itulah kayaknya kalau menurut saya bukan cuma Ramadan bahkan ya. Jadi Islam sendiri juga mengajarkan bahwa kita bukan mengakumulasi sesuatu. Tapi Islam itu identity base. Karena kalau di Ali Imran 102 kalau nggak salah ya, ayat-ayatnya khutbah Jumat tuh ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali membawa identitas Islam. Nah, jadi bukan harus sholat berapa ratus ribu rakaat gitu ya, bukan harus ngaji udah berapa kali hatam dan segala macam, tapi jangan sampai kamu meninggal yang kita nggak tahu waktunya, kamu nggak bawa identitas Islam gitu. Dan itu kayaknya ya salah satunya. That's why kenapa salah satu habit yang melekat pada kita, nggak pernah kita lepaskan, itu adalah sholat. Karena itu part of our identity sebagai Muslim. Kita kan nggak bilang, ya kan gue udah sholat sekian juta rakaat kali, masa kagak cukup gitu ya. Kan nggak gitu gitu ya. Tapi kita sholat terus gitu, karena itu identitas kita sebagai Islam. Jadi dari situ kalau yang saya simpulkan barangkali ya, poinnya adalah, satu, Ramadan itu bulan habituasi, pembiasaan. Nomor dua, dalam membentuk habit dan kebiasaan beramal, kita coba biasakan identity base, jangan output base gitu ya. Output tuh resolusi biasanya membantu cuma di awal-awal ya, biar semangat doang. Tapi alasan kenapa habit itu melekat di kita ya karena itu part of our identity.
Dan yang terakhir, berkaitan dengan output base juga, kita jangan preokupasi sama hasil, preokupasi sama output gitu. Karena kalau kita cuma mikirin output, kalau kata Tim Ferriss kalau nggak salah ya, 4-hour work week itu saya bacain kalau nggak salah, if you run so fast to somewhere, you will miss half of fun of getting there. Kira-kira begitulah. Kalau kita larinya kecepatan ya, menuju ke suatu tujuan, kita bakal kehilangan banyak kenikmatan gitu, kesenangan sepanjang jalan itu. Banyak hikmah, banyak pembelajaran kita bakal hilang gitu ya. Nah, ini mungkin sama ya, kayak teman-teman yang output based tadi gitu ya. Kita kalau ngaji ngejar jumlah hatam gitu ya, akhirnya malah nggak nikmat ngajinya gitu. Orang lagi dengerin ceramah, wah lama banget nih belum beres target ngaji lagi gitu ya. Atau lagi ngaji dipanggil anak, terus meleng, aduh tadi sampai mana lagi, padahal tinggal diulangin gitu. Diulangin pahalanya masih dapat ngulang baca satu halaman tadi gitu ya. Jadi itu kalau itu yang terjadi menurut saya kalau misalkan kita output based gitu. Jadi itu mungkin ya refleksi saya untuk Ramadan kali ini. Mudah-mudahan semua amal tuh bisa stick pada kita, meskipun pasti levelnya beda lah dengan Ramadan ya. Tapi paling enggak kita nggak melepaskannya sama sekali. Dan itu bentuknya spiral sih kayaknya ya. Jadi Ramadan tahun ini naik lagi, nanti Ramadan tahun depan naik lagi gitu. Jadi yang namanya aktivitas kita itu volumenya bertambah terus. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ya didiskusikan barangkali ya. Kali-kali pemahaman saya juga keliru ya. Itu aja. Hatur nuhun Faat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Mi. Menarik karena seringkali kita kalau masuk Ramadan itu biasanya kan kita nyusun target gitu ya. Targetnya banyak itu dibikin, bahkan di-upload di medsos target puasa berapa aja segala macam. Bahkan ada WhatsApp khusus gitu bikin bikin targetan Ramadan. Tapi seringkali juga setelah bulan Syawal nih, biasanya bulan Syawal tuh biasanya temanya adalah transformasi Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan ya. Dan seringkali diskusinya adalah kenapa ya habis Ramadan itu kok melempem lagi ya gitu ya. Nah, ini yang disebutin Hilmi ini menarik juga nih. Yuki gimana Yuki? Mau nanggepin Hilmi ya Yuki? Berat banget nanggepin Hilmi. Gue yang enteng-enteng aja boleh nggak? Yang enteng-enteng aja boleh. Boleh. Hilmi berat. Aduh gue berkaca dulu pada diri sendiri. Anaknya. Coba yang lain dulu silakan. Coba yang lain dulu boleh. Ya, Kui mau bicara dulu menanggepin Hilmi atau mau ada insight lain? Lagi makan ya Kui ya? Segal. Kalau lagi nyetir jangan berbahaya ini. Apa-apa. Lagi macet juga sih ya. Ya, mangga. Iya, sama sih menurut saya juga menarik yang dibilang sama Hilmi. Cuman ya mungkin gini ya, mungkin itu dari sudut pandang seorang Hilmi gitu ya, yang baseline-nya agak lebih di atas gue dan di atas mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi benar yang dibilang Hilmi bahwa kita mungkin jangan terpaku sama targetan yang kuantitatif gitu ya, yang bisa terukur gitu ya, tapi harus bisa lebih memahami esensi dari setiap amal yang kita kerjakan gitu. Cuman ya itu tadi, setiap orang muslim itu punya baseline keimanan, baseline ketakwaan yang beda-beda sih kalau menurut saya ya. Jadi artinya mungkin ya saya nggak tahu sih, saya merasa Ramadan itu ya sebagai wahana, sebagai cheat, sebagai game shark yang diberikan oleh Allah sama kita untuk ya ini, kalau kamu mau mencapai pahala sebanyak-banyaknya, monggo sok di bulan ini gitu ya. Terserah deh kamu mau dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk ngajinya jadi lebih sering. Mungkin ini buat orang-orang yang hari-hari biasanya buka Quran aja enggak gitu ya, tapi kalau di bulan Ramadan bisa baca Quran 1 juz 30 hari, ya itu kan suatu
suatu cheat. Oh, baru tuh ada yang ketabrak di belakang. Bantuin Iya, nggak? ada. Wah, bantuin. Udah jauh nih. Aduh, maaf ya, Pak. Iya, jadi itu bisa jadi ladang pahala juga buat orang seperti itu, atau bahkan mungkin buat orang-orang yang baru mengenal Islam gitu ya. Ya, saya pikir apa yang dibilang Hilmi at some point itu benar buat orang-orang yang memang sudah advance lah dalam tanda kutip gitu ya. Memang, oh iya saya nggak bisa lagi nih cuman sekedar banyak-banyakan khatam, cuman sekedar banyak-banyakan layl gitu. Kayaknya ada esensi yang lebih dalam yang harus saya ambil di Ramadan sekarang, dan insya Allah misalkan kalau di Ramadan berikutnya. Itu saya setuju. Cuman jangan berkecil hati juga buat orang-orang yang memang belum bisa sampai ke sana gitu ya. Karena walau alam ya, pahalanya puasa kan rahasianya Allah ya. Itu hubungannya ya cuman Allah yang tahu pahalanya kayak gimana. Jadi ya beramal aja lah. beramal aja sebanyak mungkin di bulan Ramadan, hasilnya ya serahkan sama Allah gitu sih kalau dari saya. Wah, penting juga nih. Yang penting adalah mengencourage orang untuk bisa melakukan yang paling yang terbaik yang mereka bisa lakukan kan ya, gitu ya, Gal ya. Ya betul. Mungkin saya ini juga ya, saya juga salah satu pemantik ini ya, pengen bakar juga sebenarnya. Iya, enggak, kalau dari saya pribadi untuk Ramadan itu ya sama sih mungkin sama Hilmi ya. Mungkin Ramadan tahun ini dan tahun kemarin itu bisa jadi yang cukup membekas lah di saya, karena gini, selama saya mulai puasa, dari belajar puasa sampai sekarang gitu ya, kalau dibagi mungkin kalau buat saya tuh ada 3 fase gitu ya, 3 fase gimana sih perasaan saya mengenai bulan Ramadan. Yang pertama pas lagi anak-anak gitu ya, itu saya ya ketika ya kita tahu lah ya, anak-anak mah udah nggak ada pikiran apa-apa gitu ya, nggak mikirin masalah rumah tangga, ya kepikirannya ya Ramadan, puasa, terus nanti dapat uang buat karena puasanya tamat, kemudian Lebaran boleh beli mainan dan segala macam. Jadi di fase anak-anak mungkin saya memang sangat menikmati sekali gitu ya, menikmati sekali waktu-waktu Ramadan saya, ketika berbuka, ketika ya suasana Lebaran gitu ya. Kemudian fase dewasa muda gitu ya, mungkin sekitar SMA akhir sampai kuliah. Nah ini yang mungkin buat saya kalau buat bulan Ramadannya jadi fase kelam gitu. Karena saya merasa mungkin saya terlalu banyak miss gitu ya, atau melewatkan bulan Ramadan begitu saja. Ini buat saya sih. Jadi ya karena kesibukan gitu ya, kesibukan kuliah, kesibukan belajar, padahal nggak sibuk-sibuk juga sih sebenarnya, main doang. Jadi ya Ramadannya kayaknya berlalu begitu saja gitu ya. Nauzubillahnya gitu, saya takutnya mungkin tuh fase-fase di mana Ramadan saya hanya lapar dan dahaga gitu. Tapi kemudian ya setelah yang sekarang nih ya, setelah ya termasuk fase pandemi ini juga membantu membuat saya bermuhasabah gitu ya. Bermuhasabah, berpikir kembali gitu ya. Ini saya udah 36 tahun, kalau dari usia optimal yang dijanjikan sama sama Allah gitu ya, untuk umat Rasulullah kan rata-rata 60 tahun, ini udah lebih dari setengahnya gitu ya. Udah lebih dari setengahnya ini, ya itu sebenarnya titik balik saya adalah bermuhasabah. Ini saya udah ngapain aja gitu. Dan ya kan walau alam gitu, usia mas sampai kapan gitu ya. Dan syukurnya buat saya ya, kepikiran bermuhasabah ini kejadiannya adalah sebelum Ramadan gitu ya. Jadi sebelum Ramadan tuh saya udah mulai galau gitu ya, mulai berpikir gitu ya, tentang apa sih target hidup saya gitu ya, apa sih yang mau saya cari gitu ya. Nah dari situ ya mungkin saya ikut kajian-kajian gitu ya. Tapi
secara tidak sadar itu ternyata mempersiapkan saya untuk menghadapi bulan Ramadan ini gitu ya. Sehingga ketika bulan Ramadan nih saya jadi merasa ibadah di bulan Ramadan ini bukan sekedar ikut arus aja gitu, oh udahlah ayo puasa yang lain pada ngaji saya ngaji gitu. Tapi memang ada sesuatu yang ingin saya perbaiki dalam diri saya, ada sesuatu yang saya ingin, oh iya, aduh saya pengen punya target hafal juz amma gitu ya, saya pengen punya target nambah hafalan atau jadi nambah sering salat malamnya gitu. Jadi memang memacu saya dari situ. Karena waktu kuliah juga saya lupa ustadz siapa yang ngomong gitu ya. Tapi waktu itu saya mungkin anggap sebagai angin lalu. Pernah ngomong seperti ini, keberhasilan Ramadan seseorang itu bukan di tanggal 1 Ramadan sampai akhir gitu, tapi di mana dia mempersiapkan diri sebelum-sebelumnya, dari bulan-bulan sebelum. Dan Masya Allahnya itu benar sih kejadian. Ketika dulu saya memang ketika pas mau Ramadan itu nggak ada nyiapin apa-apa gitu ya, udah puasa lagi gening, besok 1 Ramadan gitu ya. Itu benar tuh, Ramadannya udah aja gitu lewat seperti angin lalu gitu ya, puasa, taraweh juga mungkin kadang bolong-bolong. Tapi ketika kita memang udah berancang-ancang gitu ya, ketika sebelum Ramadan datang, itu buat saya itu berasa gitu. Oh iya, saya mesti begini, saya pengen begini, ini yang mau saya dapatkan ketika Ramadan itu. Jadi kalau refleksi Ramadan dari saya mungkin seperti itu. Ya, menarik ya. Jadi kalau Segal itu bikin pemfasaan dalam hidupnya sendiri, udah ada 3 fase nih, fase Ramadannya. Anak-anak, dewasa, muda, sampai ada masa-masa untuk pencarian gitu ya. Ada yang ngerasa gitu juga nggak selain Segal nih? Wah, kayaknya nih memang Mas Ian kali mau ngobrol. Amin tuh, Ad. Oh, amin. Sabar, udah tuh, buka. Udah sabar tuh, udah goyang-goyang dari tadi. Amin. Acung dari belakang tuh, amin. Silakan, Min, ayo. Baik, terima kasih teman-teman semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hilmi dan Segal, saya setuju dua-duanya sih. Dua-duanya setuju. Aduh, suara apa itu? Ya, ini apa yang disampaikan oleh Hilmi ya bagus gitu ya. Yang disampaikan Segal juga bagus. Sebenarnya dua-duanya betul semuanya gitu ya. Ini hanyalah masalah fikih pentahapan aja. Pada prinsipnya adalah apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, kerjakanlah sebisanya apapun itu. Tapi dengan selalu peningkatan kualitas diri kita. Intinya di situ lah. Yang kalau kita mampu untuk membaca Quran beserta terjemahannya itu bagus. Ya. Tapi kalau kita baru sampai tahap bisa 1 juz sekian hari gitu ya, malah sampai bisa hatam, ya emang tahapan kita sampai segitu. Tapi yang penting dalam diri kita adalah selalu dari hari ke hari ataupun nanti pasca Ramadan itu peningkatan kualitas diri kita semakin lebih meningkat lagi untuk ke depannya. Jadi prinsipnya bukan pada yang disampaikan Hilmi atau Segal tadi mana yang harus dipilih gitu. Tapi ya memang pilihannya ada pada diri kita terus untuk meningkatkan kualitas diri. Prinsipnya di situ sih. Dan yang lebih penting lagi adalah kita jangan terpaku pada target-target ibadah-ibadah yang mahdoh gitu. Dan ibadah-ibadah yang bernilai terkesan nilai akhirat tadi gitu ya. Masalah sholatnya kita tingkatkan, gitu. Ibadah-ibadah baca Qur'annya kita tingkatkan. Tapi jangan lupakan ibadah ghairu mahdohnya gitu. Ya, justru ini menurut saya yang penting di dunia kerja sekarang. Gitu. Kalau masalah ibadah, masalah urusan kita dengan Allah gitu ya. Mungkin cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Seberapa bagus ibadah tahajud kita, seberapa bagus ibadah puasa kita, seberapa banyak tilawah kita, itu biarkan kita dan Allah yang tahu gitu. Dan ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana jati diri seorang muslim itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kerja kita. Rasanya begitu hebatnya kita dalam ibadah, tapi kalau kita dalam bekerja ternyata berakhlak yang tidak mencerminkan jati diri seorang muslim, juga itu berbahaya juga buat kita. Bumerang sekali gitu. Kok ibadahnya banyak, tapi malah kita menampilkan perilaku akhlak yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu juga perlu kita terapkan gitu. Apalagi saya yang di dunia
birokrasi gitu ya, itu berat sekali tantangannya gitu. Bagaimana saya mengelola kesehatan masyarakat dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin sulit diterima dengan akal gitu ya. Bagaimana saya menunjukkan itu kepada teman-teman saya gitu. Bagaimana ketika ada kebijakan yang menyalahi aturan, menyalahi agama, terus sikap kita seperti apa gitu. Itu yang perlu kita tunjukkan sebenarnya. Terutama kalau udah masalah keuangan gitu ya, bagaimana uang-uangnya yang didapatkan gitu. Yang sebenarnya masih syubhat, terus bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman kita, ini perlu dipakai apa enggak gitu ya. Nah, justru contoh itulah, teladan itulah yang bisa ditiru oleh teman-teman kita gitu. Menurut saya tadi ibadah-ibadah seperti itu yang secara nggak langsung gitu ya, itu sangat mempengaruhi sekali kepada perilaku kita dan perilaku teman-teman kita. Itu aja sih, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Min. Ini kayak udah narasumber nih kesimpulan nih. Ya, mangga yang lain silakan mau menanggapi. Jadi bisa nggak sih kalau tadi ada wings-nya Hilmi di sebelah kanan, ada wing-nya Segal yang bilang begini, mungkin nggak sih kita adanya sebenarnya ada di kombinasi antara kedua itu. Kedua itu sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang emang beberapa aktivitas kita memang sesuatu yang sifatnya output based, tapi juga ada beberapa yang tadi Amin bilang itu ya harus ada perubahan signifikan, substantif dan lain-lain gitu ya. Saya masih ingat jadi mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sama istri saya ditegur juga karena sering ngaji, tapi kemudian kalau kata Amin bahasanya aktivitasnya terbengkalai. Atau bahkan kita ngajinya banyak gitu ya, tapi istri di dapur sendirian, kerja sendirian nggak dibantuin gitu ya. Itu kadang-kadang saya ditegur, disentil gitu. Terus oh iya emang sebenarnya ngapain sih mau jadi Ramadan ini mau ngapain sih gitu. Bahkan kalau kemarin itu ditanya, mungkin sekarang ini justru kalau saya ditanya apa sih targetnya, target saya justru nggak jauh tidak menjadi muluk-muluk targetnya. Bahkan kemarin itu mau pupuk ya, sebentar ya, silakan dilanjutin, ada yang mau pupuk saudara-saudara, silakan. Ayo. Irfan. Gimana, Be? Sebagai sekretaris FSI, lanjut Min, ambil alih Min. Enggak. Mangga Mas Ian, ayo mangga. Ian, silakan Ian. Ian atau Rian ini? Ian. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik dari Waalaikumsalam. Om Hilmi memang bagus sekali ya. Mantap lah Om Hilmi, biasa. Aku baru bisa khatam terjemahan itu 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu ya proses ya. Khatam terjemahan ya alhamdulillah memang waktu memang 3 tahun yang lalu itu khatam Quran, kemudian khatam terjemahan juga alhamdulillah. Kalau yang sekarang ini memang pas residen memang sulit sekali ya. Jadi memang kuncinya adalah manajemen waktu sebenarnya. Dan aku sendiri alhamdulillah udah punya 3 anak, kemudian sedang residen juga, ngurus bisnis juga. Jadi memang manajemen waktu itu penting sekali, dan jagonya manajemen waktu mungkin Hilmi nih, jagonya. Mungkin perlu berguru pada Om Hilmi nih untuk manajemen waktu dengan lebih baik, sehingga target-target kita selama Ramadan, kemudian pasca Ramadan, jangan sampai ya mungkin biasanya turun sih ya, tapi ya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik seperti bangun pagi, bangun sahur itu kita intinya sebisa mungkin untuk bangun sahur kita
bisa laksanakan terus ya. Jadi agar kita bisa bangun pagi setiap harinya seperti itu. Oke, makasih Ian. Nah, saya sudah balik. Siapa nih? Mia kali. Mia mau nanggapi. Mia masih di mobil ya? Aku tanggapin dikit ya, Oh, berhubungan sama ini. Tapi itu Mia udah buka kamera tuh, berarti udah mau ngomong. Ini baru di maaf. Sendiri setengah jam. Sendiri setengah jam. Hilmi dulu. Ya. Tadi aku ini ya, kepikiran aja karena Ian tadi kan ngomong ya bahwa alhamdulillah udah pernah khatam Al-Quran dan terjemahnya, terus sekarang kan residen jadi lebih susah waktunya ya. Jadi poin saya sih, ini barangkali juga bermanfaat buat teman-teman, mengingatkan aja ya, dan saya yakin semuanya udah tahu sebetulnya. Jadi salah satu amal yang paling dicintai Allah itu adalah waktu Rasul ditanya, jawabnya itu al-hal wal murtahal ya. Al-hal wal murtahal itu apa? Adalah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, diulangi lagi dari awal sampai akhir gitu. Jadi artinya bukan banyak-banyakan tamat kalau yang interpretasi saya, tapi diterusin gitu, nggak berhenti-berhenti. Kan sebaik-baik kita kan juga begitu ya, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Jadi mempelajari Quran tuh terus gitu. Jadi kalau misalkan udah hatam itu bagus sekali, tapi jangan lupa untuk diulangi lagi gitu. Karena kalau personally ya, kalau buat saya sendiri, antara sekedar baca dengan baca terjemah itu bedanya beda banget gitu ya. Saya bisa berjam-jam kalau misalkan baca terjemah tuh nggak beres-beres ya, kalau nggak ingat bahwa ini ada urusan lain dan segala macam. Tapi kalau baca sekedar tilawah, kayaknya 15 menit juga udah ngantuk ya. Iya nggak sih, Min? Bener ya? Maksudnya, ya karena begitu aja gitu ya, ritmenya dan segala macam. Tapi kalau begitu kita dalami maknanya, itu nggak beres-beres gitu. Apalagi dapat software aplikasi Ustadz Firanda dari Mas Rian gitu ya. Makin dalam lagi tuh ya, yang kalau baca tafsirnya tuh ya. Dan itu benar-benar ya nikmat lah gitu ya. Coba teman-teman cobain aja gitu. Itu yang pertama. Nomor dua, masalah sulit, kan tadi saya bilang ya, bahwa di hadis yang lain tuh, seingat saya juga, nanti Amin koreksi ya, jadi ahabul a'mal tuh, amal yang paling dicintai Allah itu kan adwamuha wa in qalla gitu ya Min ya. Yang paling dawam, yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Itu alasan kenapa Amin setiap di absen zaman dulu, pesannya adalah ikhlas, luruskan niat dan istiqomah gitu. Istiqomah tuh beratnya berat banget gitu. Nah, jadi kita harus membuat habit, kebiasaan beramal soleh gitu. Yang tadi kita nggak tahu kapanpun kita dipanggil gitu ya. Jadi biasakan kita sedang beramal soleh. Nah, kalau misalkan kondisinya lagi residen gimana? Yang tadi saya bilang, kan kalau bikin habit itu ada Q, ini saya ambil dari si Atomic Habit itu ya. Ada Q-nya, ada habitnya apa, ada reward-nya. Jadi untuk pembiasaan, yang paling sederhana kan memang waktu ya. Misalkan pas pagi-pagi saya mau ngapain, malam-malam saya mau ngapain. Tapi kalau buat teman-teman yang spesialis, kan waktunya susah ya. Apalagi kayak Rian, kayak Kani itu yang kerjanya serabutan kan, tunggu panggilan, operasi sito, tunggu panggilan dan segala macam. Jadi kalau di plot waktu itu pasti susah. Jadi saya lupa nih siapa yang pernah ngomong ya. Tapi Q itu singkatannya bisa waleo tuh. Jadi ada waktu, aktivitas, lokasi, emosi sama orang lain. Jadi kalau waktu itu susah, coba pakai Q yang lain gitu. Misalkan aktivitas gitu ya. Jadi kalau saya lagi, misalkan saya dulu sebelum pandemi kemana-mana naik motor. Jadi kalau saya naik motor, saya bakal dengerin murotal misalkan gitu ya. Itu kebiasaan baiknya itu. Kalau saya lagi scrubbing, lagi mau operasi, saya sambil zikir misalkan. Itu kebiasaan baiknya itu. Gitu ya. Itu dari aktivitas. Bisa juga lokasi. Saya setiap kali nyampe ruang VK, saya bakal baca istighfar misalkan gitu ya. Itu kebiasaan baiknya ya itu gitu ya. Kalau emosi, misalkan saya lagi happy, saya akan ngapain gitu. Kalau orang lain, kalau saya lagi sama anak, saya bakal sambil sholawat gitu misalkan ya, nemenin mainnya gitu. Jadi nggak harus kita plot dengan waktu gitu. Jadi bisa hal-hal yang lain yang bisa ditempelkan gitu. Jadi kebiasaan yang tadi itu ya bisa melekat di kita gitu. Itu sharing aja ya. Keren ini, Mas, banyak sharingnya, Mantap. Sip. Ya, mangga, Mas Hanggoro mangga tuh. Mau ini nanggapin tuh kayaknya. Silakan. Ganteng aja, Bret.
Om Brad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanggepin apa? Garum 2, rendang 2, dendeng. Tuh, apa ya? Mungkin bagi saya boleh cerita, maksudnya bagi saya sih Ramadan ya kayak sama yang tadi Mas Hilmi mungkin tidak sesuai, maksudnya tidak apa ya, sama banget dengan Mas Hilmi katakan. Tapi kalau bagi saya kalau ngaji, kalau mungkin baca Quran tapi tidak lagi emang nggak niat, itu kayak memang kayak kurang apa ya, kurang serp. Jadi memang dinikmatin aja, katamnya syukur nggak ya syukur. Itu sih kalau saya nggak tahu. Dari dulu kayak gitu nggak pernah, makanya saya belum pernah tuh kata Al-Quran pas Ramadan tuh, sayang sekali sih emang. Tapi masih berusaha, emang susah bagi ya, insya Allah masih kedepannya masih bisa lah. Semoga dengan mengikuti apalagi Matrix sering kayak gini, semoga bisa merubah kebiasaan saya. Makasih loh. Udah itu aja, Bang. Ya, sip. Makasih, Brad. Mangga, tadi siapa tuh yang udah kedengeran suaranya? Mas Yuki apa Mia? Rizka yang beli rendang ya. Rendang ini sebut rendang nih. Rendang 2 tadi, rendang. Rendang 2 tadi. Nggak pakai kikil. Kenapa gue doang yang ada ya? Ketahuan banget gue nggak masak ya. Nah, itu kan. Yuk Yuki kasih refleksi dong dari seorang dokter yang menangani COVID. Ya. Di bulan Ramadan. Tuh, ajak Aira boleh, Aira juga ngomong boleh, mangga. Tuh Aira ngomong tuh. Ya, jadi Ada papa ya, Ki? ada papa tapi di atas. Ketahuan gue di rumah nyokap yang numpang makan nih, jadi nggak masak. Ya kalau Yuki jadi Mama malas-malasan. Nah, lu. Gua ketahuan. Jadi kalau Yuki kan visit COVID pasien Indonesia menurun ya, pasien WNA makin banyak. Terus satu kali visit bisa 2-3 bangsal. Nah, jadi waktu itu udah sih ya, tahun lalu kan kita udah tuh. Tahun lalu kan udah dengan COVID tapi puasa, alhamdulillah terlampaui. Nah, yang sekarang hampir terlampaui ya, insya Allah bentar lagi Lebaran, hampir terlampaui. Tapi ya itu memang menyempatkan waktu ibaratnya. Sebenarnya kan kalau misalkan habis subuh sebelum ke Sulianti ngantuk maunya tidur, cuman ya itu menyempatkan waktu, kalau bisa ngaji dulu gitu. Habis itu ya itu manajemen waktu sambil nunggu misalkan sambil nunggu ngapain, nunggu visit ke tempat lain. Kan kalau Yuki kan biasanya TikTokan kan. Jadi Yuki di Ramadan ini kalau Yuki bisa TikTokan berarti Yuki bisa ngaji. Jadi TikTokannya di pause dulu gitu. Nah, jadi ya itu sih berusaha meningkatkan diri. Capek, cuman kan ya itu mau memperbanyak amalan di bulan puasa. Mau memperbanyak amalan di bulan puasa. Insya Allah nanti setelah bulan puasa pun pengennya kayak gini lagi gitu. Cuman kalau bulan puasa, kalau kita visit lambat-lambat kan pasien ngerti ya, oh iya dokternya lagi puasa. Tapi kalau misalkan hari-hari takutnya, ini kok dokternya males-malesan sih visit. Jadi ya kita lihat-lihat aja. Semoga bisa istiqomah kayak gini, tapi ngelihat makin banyaknya angka COVID, jadi deg-degan. Itu sih kalau dari Yuki ya. Pasien berapa lama Yuki? Apa? Satu pasien. Ya, berapa lama? Visitnya. Karena kita diajarin empati, jadi biasanya agak lama karena ngobrol. Kalau cuman
kalau cuma auskultasi kan kalau cuma nanyain gejala, sekarang ada keluhan apa? Ya udah saya periksa ya. Udah selesai tuh, nggak nyampe 5 menit selesai. Cuman kan Nanya kita, makan ya? Udah makan belum ya? apa? Nanya udah makan belum ya? Udah makan belum? Pokoknya yang nggak enaknya kan apa ya, pasien kesepian, jauh dari keluarga, kan nggak bisa kayak cuman Bu nggak ada keluhan, oke udah ya saya tinggalkan, nggak bisa kayak gitu. Pasti kan tetap basa-basi gimana, ayo tetap semangat yang kayak gitu. Jadi ya satu pasien bisa lebih dari 5 menit. Terus WNA lagi banyak, jadi harus pakai bahasa bule yang notabene gue yes no nggak tahu deh ngomong apa. Ya udah gitu. Semangat ya geng. Varian baru ada loh geng. Jangan lupa ya ada varian baru ya. Makasih Yuki. Dan daya tularnya lebih gampang. Sip. Makasih Yuki sharingnya. Ya. Imut ya. Tadi Mia kayaknya udah membuka kamera terus tapi hilang lagi. Mas Kiki, enggak? Gimana Ki? Kenapa? Kurang. Sebentar, ini lagi nunggu Vita pulang nih, Mas, sama anak-anak. Oh gitu, sama anak-anak. Oh, Gue udah mau selesai, maghrib kayaknya. udah mau maghrib ya? Di Bandung berapa menit lagi? Di 2 menit kalau Bandung, Mas. 2 menit lagi, Mas. 5 menit. Oke. Ini makasih banget sharing-sharingnya menarik semua. Ada yang ya memang apa namanya Ramadan ini sangat personal ya, menurut saya itu sangat personal. Jadi seringkali kita nggak bisa membuat satu template khusus, generalisasi. Bahkan dalam satu rumah saja mungkin target atau refleksi bulan Ramadannya itu bisa beda-beda. Antara suami dan istri, antara anak-anak, bahkan sama orang tua. Nah, Kui udah datang nih, Kui. Kui gimana, Kui? Kenyang, saya Kui. baru muncul. Ini resumennya apa nih? Saya tangkapnya terakhir refleksi beda-beda bisa satu rumah. Ya, monggo mau refleksi Ramadannya ala Kui gimana? Refleksi Ramadan. Sumber apa ya? Materi ujian kesabaran itu tidak hanya datang dari luar rumah, tapi ternyata lebih banyak dari itu yang saya rasa selama 2 tahun Lebaran dalam situasi pandemi ini. Tadinya kita pikirkan rumah istanaku, pokoknya semua tentram, semua nyaman, semua oke lah kalau di rumah. Sering berantem gitu? Juga. Stresor bisa datang dari rumah, tapi itu juga kalau mau dilihat positifnya ya sumber pahala buat nahan sabar juga dari situ juga. Jadi ya sabar aja lah pokoknya. Kalau saya sih gitu. Yang penting sabar ya. Sabar aja. Ya, memang ya tadi saya bilang memang sangat personal dengan tantangannya yang berbeda-beda. Apa namanya? Kalau ditanya tuh targetnya apa, saya seringkali tanya balik. Emang maunya ngapa? Emangnya mau Ramadan ini udah merasa bahwa dirinya yang kosong tuh bagian mananya sih? Gitu. Kadang-kadang ada seseorang yang bilang bahwa gue belum bisa sabar nih ngadepin pasien, ngadepin anak bahkan gitu ya. Ya udah bulan Ramadan fokus aja buat benerin itunya gitu, benerin itunya. Jangan kemudian terpaku bahwa teman gue ngerjainnya berapa kali juz, berapa kali itu yang akhirnya membuat dia jadi hilang tujuan, hilang target. Targetnya sebenarnya apa sih? Nah, menggali apa yang masih kurang. Terus itu yang ditambahin, yang dihabituasi kalau kata Hilmi itu, sampai akhirnya kita dapetin ini ada perubahan. Dan tadi sebenarnya kata apa Amin tuh bukan soal masalah ibadah mahdoh aja, tapi ibadah yang sifatnya humanity, hubungan kita sama orang, hablum minan nas juga itu juga penting. Bahwa seringkali mungkin sebelum Ramadan
bukan soal sholat kita yang kurang, sholatnya mungkin udah oke, ngajinya juga mungkin udah lumayan nambah, walaupun misalnya baru sekali atau baru setengah, tapi ada persoalan-persoalan yang sifatnya sosial. Saya tuh nggak bisa nih kalau nggak ngomongin orang, atau belum bisa nih kalau kecetus sama orang tuh nggak sakit hati misalnya. Itu yang diperbaiki dan itu yang harus direfleksikan di awal bulan Ramadan, karena kan kalau ustadz-ustadz kan bilangnya Ramadan itu madrasah. Kalau mau masuk madrasah kan kita punya silabus dulu, silabus yang sifatnya sangat personal satu dengan yang lainnya. Ada yang baru masuk namanya Ridho Ardi Saiful. Bubar yuk, tutup. Oh, udah bubar. Yuk, foto-foto, udah kan? Ya, foto. Nih ada lagi yang mau nanggapin? Woi. Lu disetrap dong, nggak bisa masuk kelas. Udah buka dong. Udah azan. Oh, udah azan. Iya, mangga silakan dibuka itunya, takjilnya masing-masing. Belum sampai GoFood-nya. Sambil buka. GoFood-nya masih di jalan, Mas. Masih di jalan GoFood-nya, Mas. Masih di jalan. Loh, masih jalan apa masih nganterin GoFood? Itu. Nganterin GoFood. Kalian bentar ya, mau nganterin GoFood ya, bentar ya. Masih jalan ya. Oke, silakan berbuka puasa bagi yang sudah waktunya untuk berbuka puasa. Sambil itu saya mau share screen dulu. Tadi ada yang pesan-pesan. Nggak kerasa tadi mah. Nggak bisa. Ya. Ada pesan-pesan dari teman-teman semua yang sudah ngasih. Tapi saya nggak punya musik nih, gimana nih? Soalnya musik itu haram katanya. Musik apa yang haram? Gambus. Musik gambus. Musik Jepang, Mas, yang haram, Mas. Kenapa? Musik Jepang. Gak jelas itu siapa tuh, gak jelas. Gak jelas. Apa gojek ya. Lagi ngantri GoFood. Buka dulu. Daning udah buka juga atau baru sahur? Belum buka di sini mah. Masih 4 jam lagi insya Allah. Daning yang sabar ya. Mana nih gak ada yang berbagi, takjilannya udah ditungguin padahal. Mana foto-foto takjilnya nih? Kani bukannya udah buka tadi siang? Ayo buka. Ini puasa setengah hari. Aja Mas Kiki bisa aja. Hilang sih. Gila, Kani kemana kan? Hah? Kemana Kani? Main biasa mau ke PEL nih, mau SC. Kalau kata Hilmi kan serabutan, bro. Ya, jadi kata Yuki visit tuh 20 menit, ya. Serabutannya 3 digit ya kan? Kalau Yadi lebih lah, At. Kalau Yadi lebih ya, soalnya dia pasiennya kan banyak banget. Kalau karena sudah berbuka puasa kayaknya kita bisa bilang nih Yadi cepet banget nanya makan doang nih. Gimana nih Yuki? Enggak, visit COVID itu 20 menit 30 pasien. Itu. Cepat Kalau aman. menurut Yuki, COVID selesainya kapan sih? Targetnya? Itu Kui makin botak ya kayak gue ya. Gue ini dulu lah, sholat maghrib dulu lah. Iyalah kan, ya kan, botak kan. Buat acaranya keren hari ini, buat.
Wah, makasih. Ini yang Lebih keren, keren kalau ini lebih keren kalau Mas Yan gabung. yang Geng, bikin. geng. Bapak gua mau dada-dada ya, geng. Oh iya silakan. Bentar gue stop sekarang. Halo, Bro. Halo, Bro. Halo, Bro. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Bro, maaf ya, videonya nggak ada. Sehat, Bro. Lagi di rumah, Bro. Sehat, Bro. Coba kalian pencet dulu. Gimana? Pencet yang kenalan video. Udah. Gimana? Prof Faisal mau ngasih pesan-pesan? Pesannya Kuliah singkat, Bro. tetap sehat, semangat. Tinggal COVID. Habis bulan Ramadan ininya tetap dijalankan ya. Amin, Prof. Siap. Amal ibadahnya ditingkatkan. Terima kasih, Prof. Prof ya. No, Kami sama panitia sama-sama. dikasih Tetap gopay sehat. 50.000, suruh beli sendiri. Nanti gue kasih Ada Riyadi, Prof. Ini ada Yadi nih, Prof. Ada Dokter Riyadi, Prof. Ini ada Riyadi, Prof. Ada Yadi. Yadi masih utang sama saya. Biasanya belum Prof. Jadi Betul, banget, Prof. jadi banget itu. Betul, Prof. Ditagih terus, Prof. Ya, ntar habis lebaran ya Yadi ya. Siap, Prof. Ditagih tuh. Pada pelintirnya bagus, jadi biar investasi. Ya, semua sehat ya. Ya, makasih, Prof. Ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, Assalamualaikum. Maaf lahir batin, Prof. Sama-sama. Ini gue lagi. Ya, ada Ini udah pesan-pesan. ya. Itu kan udah tadi martabak. Jadi kan udah makan martabak. Udah banyak. Fuad, ini tuh pesan-pesannya nulis di mana sih? Ada di formnya. Oh, ada. Tuh, ada yang bilang mohon lebih bisa menahan jempol. Tuh. Erika jangan galak-galak, Erika. Adukannya berisik. Jangan dibawa baper ya, sama-sama belajar menahan tuh katanya. Siap, A. Siap. Terus yang paling bawah dong tulisannya, harap maklum kalau ini dan Yani bercanda. Pak, yang live diundang lagi, A. Hah? Ada kok Reni sama Eci ikutan kok tadi. Ada. Kayaknya Reni sama Eci-nya live itu bukan karena saya deh. Kok nama saya disebut-sebut. Ya pokoknya apa-apa ke Ani. Apa tuh yang nulis tuh? Nyalahin Yadi, Kani, sama Agus. Oh, jangan. Ini bikinnya pakai program apa sih, A? Kelas begini? Oh, diupdate aja itunya, Zoom-nya. Oh, Zoom-nya diupdate. Makanya jangan kebanyakan SC, Mas Yan. Baca-baca berita dikit. Saya juga baru tahu tadi dari Hilmi. Jadi Oh iya. Oh iya. Ya, jarang. Oh iya, teman-teman mau memberi semangat tadi seperti yang kata si Hilmi, itu yang temanku yang mualaf itu dia jadi mualaf gara-gara baca terjemahan Al-Quran loh, sekali baca gitu langsung udah selesai, dia udah menyelesaikan, sekarang baru belajar baca Al-Qurannya gitu. Jadi ayo kita semangat. Teman di mana, Kak? Teman SMA. SMA. Dia tidak menemukan kalimat yang boleh. Buat yang apa namanya? Membuat dia dapat hidayah itu di Bible atau di mana ya? Apa? Ya dia nyari membandingkan dengan yang ada di Bible. Kalau aku sih nggak pernah baca Injil kayak gimana, jadi nggak tahu juga ya perbandingannya. Jadi banyakan sih nanya-nanya aja sama dia, bener nggak yang di Injil begitu begini. Cuma ya dia kan yang gampang dibaca ya artinya kan yang bahasa Indonesia, jadi ya dia baca artinya dulu sampai selesai. Erika, aku ya. Kenapa? Erika, aku lihat videonya sampai merinding loh. Bisa sekuat itu ya dia.
Iya, jadi tahun kemarin sih ya pas ketemu dia dalam kondisi lagi kabur dari rumah itu, jadi ya sedikit banyak kita teman-temannya ikutan yang nggak ikutan merasakan sih, tapi ya ikut merasakan seremnya juga. Pas bulan puasa juga kan soalnya kejadiannya, terus ya pas bulan Syawal sih ya dia udah keluar dari rumah, jadinya ya udah lebih aman gitu. Hebat. Ini Mulki boleh dikasih pendapatnya nih, Fuad? Mulki, mangga Mulki, mana Mulki? Ayo Mulki. Sering curhat ke Dokter Rizky kan? Udah disuruh sama dosen tuh. Nah. Sama konsulen. Mau nyampein berita sukacita boleh? Boleh. Apa tuh? Bapaknya Aci kemarin meninggal. Aci 2002. Aci 2003, Aci Asri Wahyuni Kusumawati. Astri. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ade Asti. Bukan, Aci. Bukan. Wah, parah Bukan Mas Yan, Mas. Soalnya dia cuma kacamata Kenapa? Golongan A dulu. Parah lupa Nirian sama nih. Aci. Wah, semuanya parah lupa sama Aci. Parah lupa. Pakai kacamata kecil. Yang kacamata kecil lucu suaranya. Dia itu kan? Pendiam. Kimia, jadi bareng 2004 sekarang. Saya ingat. Bilang aja ingat ya. Cuman dia nggak mau dikasih tahu, nggak mau diheboh-hebohin di grup, jadi ngasih tahu aja. Nanti kita minta Chef Amin untuk memimpin doa. Oke, tadi kan Uki bilang ini mau ada buka puasa 2003, mau ikut nggak? Enggak. Oh ya udah. Ya. Tapi memang Ramadan kali ini tuh baru kerasa kata-kata yang jangan sampai kita belum tentu bisa ketemu Ramadan tahun depan gitu. Soalnya pas Ramadan tahun ini banyak keluarga dekat saya yang meninggal. Aduh. Itu rasanya ya kata-kata yang dulu sering didengar ternyata ya emang gitu. Sedih. Meninggalnya kapan ibu ayahnya Aci, Ki? Kemarin ya? digantung. Ternyata 10 hari di ICU, emang rutin HD 3 tahun ini. Kani. Arasi lagi sedih tuh Kani. Hibur dong. Aduh, Kani nih. Kenapa saya ya? Arasi kenapa? Arasi kenapa? Enggak apa-apa. Arasi. Aku lagi ketawa. Enggak apa-apa. Kenapa? Angin, lu nggak disapa, Angin. Uki mah udah bosen. Angin, jangan bosen. Kui, mana Kui? Tadi gua mau dada-dada. Ada Ki. Masih di Rawamangun Ki? Di Rawamangun apa di mana? Apa? Di Rawamangun atau di mana? Di Rawamangun lah, rumah bapak gua. Kan numpang makan tapi. Pulau Asem. Salam buat Kui dari Dahiro. Oh iya, salam balik buat Dairo. Dahiro mau sepatah dua patah enggak ya? Lu kayaknya sekeluarga ada sepatah dua kata ya. Hana ada. Hana ada sepatah dua patah kayaknya. Dia mana Fuad? Dia lagi kerja. Oh. Jam berapa di sana? Jam berapa ya? Bentar Fuad, ya. kapan Baru pulang, jam 1. Fuad, kapan pulang? Pulang. Ke Jakarta. Betah dia. Itu pertanyaan Ke susah tanah itu. air. Kapan ya pulang? Nanti pulang kalau udah siap jadi menteri aja. Amin. Susah jawabnya. Cari pertanyaan yang lain. Bukannya ini, bukannya staff Fuad. Hah?
Staf apa? Staf luar biasa. Enggak ya? Staf UI bukan ya? Staf. Itu juga pertanyaan susah, skip. Lewat. Apa sih? Ini gimana sih? Tanya Yang terus lain deh. aja Tanya terus. pertanyaannya. Susah. Tapi foto Fuad masih di tag tuh sama Dokter Dewi Friska. Oh, Fuad pengkhianat ya, Fuad ya? Foto apa? Astagfirullahaladzim. Dindut. Masih WNI apa bukan? Udah ganti. Lagi Erika lagi buset. Oh, itu susah lagi jawabannya ya. Yang ditanya WNI itu Kani gitu. Saya mah masih WNI. NKRI harga mati, Bro. NKRI harga mati, Bro. Ada nih yang lain. Kita doain itu juga Eva lagi sakit. Eva lagi sakit. Gimana Eva? Siapa sih yang tahu? Kemarin udah keluar kemarin. Alhamdulillah. Udah keluar. Yang nengokin siapa? Rian. Rian lah. Kimin nggak Kimin? Kita udah nengokin. Kan Rian itu staff. Doni yang liatin deh. Hah? Ada Doni nggak sih? DSS katanya ya, Eva. Nggak tahu. Doni lagi nggak bisa ikutan. Doni nggak bisa ikut nitip. Kenapa Doni ditanya Kimin? Ada nanya aja. Ya cerita lama nih Mas Ki kayaknya nih. Apa ceritanya Mas Rian? Udah mau sholat dulu. Itu gibah. Sejarah. Motoran dulu. Sholat maghrib nih, sholat maghrib. Ini ada nih, bentar, ada pertanyaan. Minta, Min masih ada di situ nggak, Min? Halo, Amin. Masih. Iya. Iya, makan. Sesuai permintaan saya sebelum kita pada sholat nih, doa dulu. Satu buat almarhum teman kita Hadio. Almarhum Hadio, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Buat teman-teman Eva yang sakit, terus almarhum papahnya Aki, dan buat kita semua mudah-mudahan Ramadannya penuh dengan keberkahan. Amin. Saya izin mute yang lain ya. Mangga, Min. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tadi yang sudah disampaikan, doa-doa terbaik sudah disampaikan oleh Fuad, semoga bisa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama baca dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سلمنا والمسلمين
اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wah, terima kasih banyak Amin sudah memimpin doa, dan mudah-mudahan tadi yang kita niatin semua buat teman-teman kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan mau ngobrol lagi, ini room terbuka, saya buka sampai jam 8 malam. Silakan aja mau ngobrol, silakan. Nanti bulan depan, karena bulan Ramadan memang di set nggak ada pengajian, jadi ada cukup pertemuan buka puasa. Nanti bulan Syawal kita muter lagi pengajiannya. Kalau ada yang punya usulan ustadz seperti yang dulu-dulu, silakan aja ngasih tahu, ini kayaknya ustadznya bagus nih, atau aku punya ustadz dekat rumah yang kayaknya dia bisa ngisi, silakan aja, nggak apa-apa. Kita terbuka buat ustadz mana aja. Buat ustadz mana aja, jadi mangga silakan dikasih ke saya, nanti kita atur lagi jadwalnya. Mangga silakan, saya buka, di unmute semuanya, sambil makan juga boleh. Ini kok di tulisan saya Erika Zulba tapi mukanya Dinda ya? Tip absen jangan-jangan. Itu kursi yang bawahnya. Kayak siapa?